Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama, berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu teman-teman. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online pra-remaja di hari Minggu ini yang indah ini. Apa kabar hari ini? Wah, Luar biasa. Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Ya, sebelum kita mulai ibadah pra-remaja kita minggu ini, Bang, kita mau berkenalan kepada semua petugas-petugas pelayan yang melayani ibadah minggu ini. Dimulai dari Saya ada Bang Mersiko, yang dan di kedua sini ada Kak Kak Elfrida Elfrida, Temangor, terus dan pemusik kita ada Bang Polta Kuta Barat. Kemudian dan para agenda kita ada Inang, Sintua, Melva Siahaan. Kemudian nanti yang berkhotbah ada Amang Pendeta Osator Simanjuntak. Kita akan memulai ibadah, namun sebelumnya kita mau siapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita bersaat teduh. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam ibadah online pra-remaja HKBP Rawamangun Minggu Quasimodo-Geniti 11 April 2021 dengan tema Membangun Persekutuan yang Saling Mengasihi.
Mari kita sambut ibadah kita dengan bernyanyi dari buku ND 10 ayat 1 sampai ayat yang kedua dengan judul Hupuji Hupasangap Ho. Kita bernyanyi dengan sukacita. Ya, ayat yang kedua kita Bangkit berdiri. Puji hupasangap ho, amang pardenggan basa ai jadi-jadian mudo sude akan masa dicoba hodo sasude dagi kuro ditondi pinuji magoarmu. Teman-teman, kita nyanyikan ayat yang kedua dan bangkit berdiri. Saluhut natino pami nang sanang di rohamu nohot bermimpe di sarihon rohamu nohot didung mani nati gorna sitong doi pinuji magoarmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengajak kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang telah Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepadamu. Amin. Ya, silakan duduk kembali teman-teman. Kita mau memuji nama Tuhan. Yang lebih tinggi dari Tuhan apa ya? Gak ada ya. Gak ada. Kalau lebih tinggi dari bangunan, Ada bintang, ada Kak. langit, ada bintang. Iya. Tapi yang lebih tinggi dari itu semua hanya Tuhan, Tuhan Yesus. Yesus. Kita Kita mau mau bernyanyi nyanyi. dari buku ND Sekolah Minggu 193 setinggi-tingginya Tingginya langit. langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita ulang sekali lagi ya Bang. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku.
Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat pertama berbunyi demikian. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Taurat Tuhan, mari kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Teman-teman, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 384 ayat 1 sampai ayat yang kedua, yaitu Allah Bapa melindungi. Ayat yang kedua. Dan ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi. Burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. Ayat kedua kita bangkit berdiri. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya. Tiap kali mereka minta pertolongan diberinya. Pengakuan dosa dan janji atas pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman. Bang Ciko, kita semua kan orang yang berdosa ya Bang Ciko. Betul. Terus kalau kita meminta pengampunan dari Tuhan, kita mengundang Tuhan Yesus selalu ada di kita, Roh Kudus yang memimpin hidup kita, artinya kita harus berubah menjadi yang baik. Seperti lagu ini dari buku ND 437. Harus ada perubahan ya. Harus ada perubahan. Tung namu barohaku. Namu barohaku di pintu haki, dung Yesus maringan dia. Dung nasonang awon tung dame rohaki, dung Yesus maringan dia.
Dung Yesus maringan dia, Dung Yesus maringan dia. Tengah sonang awon tunggu Yesus Allah, Dung Yesus maringan dia. Sekali lagi ya Bang. Tunamu barohatku dibantu haki, Dung Yesus maringan dia. Nuna sonang awon tung dame rohaki, Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia, Dung Yesus maringan dia. Tengah sonang awon dung tu Yesus Allah, dung Yesus maringan dia. Epistel untuk kita di pada hari Minggu Guasidomai Geniti hari ini diambil dari Amsal 17 ayat 17 sampai 20. Kita membacanya secara bergantian. Ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi, Ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Ayat 20 kita bersama-sama. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Teman-teman, kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, yaitu nomor 406, Ya Tuhan bimbing aku. Jadi kita ada minta pertolongan dan bimbingan kepada Tuhan supaya kita tetap dijaga. Dijaga dan selalu berjalan di jalan Tuhan. Nah, kita nyanyikan dengan sukacita, Ya Tuhan bimbing aku. Nanti pengulangan yang kedua kita bangkit berdiri ya Bang. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila kau tak ada di sampingku. Teman-teman, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan ayat yang kedua. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila kau tak ada di sampingku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, Bang Ciko, Ya. kita mau mendengarkan Warta Sekolah Minggu 11 April 2021. Pendeta, Majelis Gereja, Dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur. Untuk teman-teman kita dan guru sekolah minggu yang berulang tahun mulai dari tanggal 5 April sampai 11 April 2021. Yuk Bang Ciko mau bernyanyi untuk mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman kita semua. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu temanku, padamu kakakku, selamat ulang tahun. Teman-teman, jangan lupa untuk melakukan presensi online ke link di bawah ini. Dan bahan ajar untuk minggu depan pada tanggal 18 April 2021 diambil dari Nats Kolose 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7, yaitu hidup dalam kasih setia Tuhan. Teman-teman agar dapat membacanya terlebih dahulu di rumah. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi sambil kita menyiapkan hati kita, diri kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 50A, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, sulur langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tengah
Selamat hari Minggu adik-adik semua praremaja gereja kita HKBP Rawamangun. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, ayo adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik semuanya, para remaja yang ada di rumahnya masing-masing, yang mengikuti ibadah kita pada hari Minggu ini, firman Tuhan pada Minggu Quasimodogeniti tertulis dalam Injil Yohanes pasal 20, ayat 24 sampai dengan ayat 29. Ayo adik-adik yang punya Alkitabnya boleh dibuka, yang belum punya Alkitab di depannya silakan Pak Pendeta kasih waktu 1 menit untuk mengambil Alkitabnya. Ayo, yang belum mengambilnya silakan berlari ke tempat lemari, tempat mejanya atau dimanapun, sediakan, letakkan di depanmu supaya kita sama-sama membaca firman Tuhan pada hari ini. Gimana? Sudah ketemu? Oke. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Sedemikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik sekalian, para remaja, kira-kira adik-adik pernah enggak tahu istilah kepo? Ayo, siapa tunjuk tangannya? Apa sih artinya kepo? Coba Abang Pendeta dengar, walaupun dari jauh loh ya. Oh benar, katanya kepo itu sesuatu atau orang yang penasaran. Kalau disebut penasaran, keingintahuannya itu besar. Misalnya adik-adik, kalau nanti ada temanmu memberitakan sesuatu, pasti kamu pingin, siapa, di mana, kenapa? Nah itu kan sesuatu yang menurut istilah kepo ini, keingintahuannya luar biasa. Bahkan dia tidak cukup bertanya ke adik-adik, tetapi lebih daripada itu dia menuntut, aku mau melihat dia. Aku mau percaya dengan kata-katamu kalau saya sudah melihat dia. Nah, adik-adik praremaja seringkali kepo kan? Kepo lihat temannya, kepo lihat Instagram temannya, kepo lihat Facebook temannya,
kepo lihat wajah temannya yang sudah 1 tahun lebih kita tidak berjumpa. Kita pingin melihat, kita penasaran sejauh apa sih dan udah gimana sekarang dia. Nah, adik-adik sekalian, firman Tuhan pada hari ini ketika Amang Pendeta pinjam kata kepo tadi, rasa penasaran itu ada dalam diri Thomas adik-adik. Ada nggak namanya di sini si Thomas? Thomas marga apa? Marga Simajuntak ya? Oh mudah. Iya, Thomas. Ketika Thomas ini adalah murid Yesus, ya, murid Yesus yang katanya dia mendapat berita Yesus yang telah bangkit itu dari kematian. Jadi kita masih di dalam minggu-minggu kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Dia penasaran, enggak mungkin. Padahal kita tahu bahwa Thomas ini sesuatu yang dekat dengan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus melayani. Dia nggak percaya, bahkan dia mengatakan, saya tidak percaya kalau saya tidak melihat bekas pakunya. Saya tidak percaya kalau saya tidak melihat bahkan mencucukkan tangan saya ke lambungnya. Itu sesuatu pernyataan yang luar biasa adik-adik. Bahwa rasa penasarannya itu menggebu-gebu. Ya. Ayo, Amang Pendeta mau katakan sama adik-adik praremaja. Kalau kamu memberitakan sesuatu kepada mama, kepada papa, kepada adikmu, kepada abangmu, kepada kakakmu, kepada saudara-saudaramu, memberitakan sesuatu kepada mereka, kira-kira kalau adik-adik memberitakan sesuatu kepada mereka, percaya enggak mereka adik-adik? Atau misalnya adik-adik bilang, "Mah, Pah, aku minta duit dong, mau beli penggaris atau mau beli buku." Apakah papa mamanya itu seketika percaya enggak sama adik-adik? Coba, ayo, siapa yang langsung percaya? Tunjuk tangannya. Siapa yang tidak percaya? Bahkan kalau kamu katakan, "Pah, Mah, atau Opung, atau Namboru, saya tadi melihat si Anu di sana." Percaya enggak mereka? Atau mereka bilang, "Ah, lu bohong lu. Kamu berbohong, udah biasa sih berbohong." Ah, itu dia. Ayo. Siapa di sini yang biasa berbohong sehingga kata-katanya ketika dia mengucapkannya kepada orang tuanya, kepada orang lain, kepada kakak abangnya, adiknya, mereka tidak percaya. Karena apa? Karena kamu sering berbohong. Gimana? Bisa nggak kau hitung kebohonganmu selama di rumah kamu? Atau aduh aku nggak bisa berbohong selama setahun di rumah nggak bisa kemana-mana. Coba kalau masuk sekolah kan aku bisa bohongin papa mama. Saya bilang uang jajan 5.000, 10.000 padahal 5.000, atau uang ini sekian ribu, 5.000 padahal cuma 2.000, atau banyak lagi kebohongan-kebohongan adik-adik yang mau adik-adik berikan. Tetapi biasanya orang yang suka berbohong itu nggak percaya berita orang lain. Nah, jangan dipelihara bohongnya. Karena Thomas itu katanya artinya apa? Orang yang suka bohong. Orang yang tidak percaya. Ya, tidak percaya dia. Itu Thomas. Thomas, lu nggak percaya sih gitu. Orang yang tidak percaya itu Thomas. Nah, jangan ada di antara adik-adik sekarang ini tidak mau percaya. Benar, kita tidak perlu harus percaya cepat-cepat. Tetapi kita juga harus melihat orang itu benar enggak berbicara atau tidak. Ada faktanya enggak atau tidak. Jadi kalau ada faktanya, ya enggak mungkin kamu enggak percaya. Pasti kamu percaya, harus percaya. Dan ketika itu terjadi, lalu Yesus datang kepada murid-muridnya, dan ternyata ketika murid-muridnya ada bersama-sama dengan Yesus, dan Yesus mengatakan, "Salam damai sejahtera bagimu." Artinya apa? Kalau kita kata Horas ya, ada etikanya. Yesus aja punya etika. Ya adik-adik, dia aja masuk kepada murid-muridnya bersama dengan murid-muridnya di ayat yang ke-26. Setelah 8 hari kemudian murid-muridnya Yesus kembali ke rumahnya. Lalu Yesus datang ke rumah murid-muridnya, dia mengatakan damai sejahtera bagi kamu.
punya estetika ya, punya etika. Adik-adik para remaja kan udah pada SMP tuh, ya, udah SMP. Nanti kalau kamu udah SMP berarti udah mulai dewasa. Nah, adik-adik juga harus punya sopan santun. Ketika bersapa dengan orang yang lebih tua, ketika bersapaan dengan yang lebih orang tua kita, jangan asal nyelonong aja, masuk ke rumah nyelonong. Nah, adik-adik kalau ke rumahnya, walaupun rumahnya setiap hari dilalui, tapi kalau keluar masuk ke rumahnya ada orangnya, walaupun simbahnya ada, harus ngomong shalom, gitu dong. Atau halo, adakah orang di rumah ini? Kalau udah ada, salam. Artinya apa? Damai sejahtera bagimu. Kalau orang Batak bilang horas, gitu kan. Itu etika kita. Sedangkan Yesus sendiri punya etika untuk itu. Adik-adik juga harus diajarkan bagaimanakah ketika kita memasuki satu rumah, supaya kenapa? Ketika kita masuk ke rumah kita, ada damai sejahtera di dalamnya. Ada yang luar biasa di dalamnya. Damai sejahtera ini perlu. Kalau kamu ring-ringan pulang dari luar, lalu capek, tiba-tiba tidak kamu ucapkan itu, tetapi kalau kamu ucapkan damai sejahtera, salam, ada keteduhan, ada damai sejahtera. Dan itu dibuktikan oleh Yesus ketika Yesus datang ke rumah murid-muridnya, terutama kepada Thomas yang tidak percaya. Itu dia. Terutama kepada Thomas yang tidak percaya. Lalu Yesus datang. Nih, lihat nih Thomas. Aku kasih nih tanganku. Lihat nih Thomas. Kamu boleh tunjukkan jarimu ke lambungku. Yesus mengatakan itu supaya apa? Thomas yang ragu-ragu itu menjadi sesuatu yang apa? Yang pasti. Keraguan-raguan si Thomas itu terjawab ketika Yesus datang. Itu dia. Jadi adik-adik juga harus seperti itu. Kalau kamu dijuluki pembohong, tunjukin kamu bukan pembohong dengan cara sikap, dengan cara perkataanmu, dengan cara apa? Dengan cara kelakuanmu. Itu. Kalau kamu dikata-katakan jelek, dikata-katakan jahat, dikata-katakan orang lain, tunjukin bahwa apa yang dikatakan orang lain itu tidak seperti itu. Kamu boleh tunjukin sama teman-temanmu. Kalau teman-temanmu membuli kamu, mengata-katakan kamu, tunjukin bahwa kamu tidak seperti itu. Itu yang benar. Tapi kalau kata temanmu mengata-katakan sesuatu yang jelek bagimu, tetapi kamu tidak membuktikannya dengan sikap, dengan perilakumu, berarti benar. Yesus datang kepada Thomas dan menunjukkan semua peristiwa itu bahwasannya dia sudah bangkit dari mati. Bahwasanya dia sudah bangkit dari kematian. Dia menyatakan kebenarannya sebagai anak Allah. Bukan lagi sebagai anak manusia. Sebagai anak Allah dia telah bangkit dari kematiannya. Dan dia ingin menunjukkan kuasa Allah yang luar biasa. Nah, minggu kita hari ini adalah minggu Quasimodogeniti. Seperti bayi yang baru lahir yang rindu susu, air susu ibunya yang murni. Artinya apa adik-adik? Artinya ketika kamu kembali menjadi sesuatu yang baru. Kamu terlahir kembali. Ya, seperti Thomas yang tidak percaya, tetapi ketika dia melihat Tuhan Yesus, lalu dia percaya dan Yesus katakan, ya Tuhanku dan Allahku, kata Thomas. Ketika Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Dan Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya supaya tidak seperti Thomas. Itu yang terjadi adik-adik. Makanya adik-adik juga seperti itu. Adik-adik yang mula-mula seperti Thomas, yang banyak tidak percayanya, ketika hari ini firman Tuhan berbicara, jadilah kamu seperti bayi yang baru lahir. Yang baru lahir ya, yang rindu akan air susu yang murni. Artinya apa? Ketika kamu rindu akan firman Tuhan, bacalah. Ketika kamu rindu akan perubahan dalam hidupmu, bacalah firman Tuhan. Jangan dipelihara bodohnya, jangan dipelihara jahatnya, jangan dipelihara apa? Kenakalannya. Tetapi peliharalah sesuatu yang baik dalam hidupmu, bentuklah karaktermu sesuatu yang baik mulai dari sekarang.
Kalau Yesus telah mengatakan bahwa kamu adalah seorang yang lahir baru, sama seperti selembar kertas yang putih, ayo jangan isi lembaran kertas yang putih itu dengan kata-kata yang tidak baik. Jangan isi lembaran kertas itu dengan kata-kata yang jorok. Apalagi adik-adik sering main apa? Main game kan? Saya tahu di game itu ada kata-kata yang jorok, kamu ikutin. Kalau kamu suka main game sama teman-temanmu ya, banyak kata-kata yang diajarkan di game itu yang gak benar. Tapi kamu ikuti. Jangan diikuti. Gak boleh, makanya buang yang jorok. Isilah lembaran kertasmu yang putih itu dengan bolpenmu yang bagus, lalu buat kata-katamu yang bagus. Artinya isilah hidupmu itu, kalau ibaratkan hidupmu itu, badanmu itu, jiwamu itu adalah lembaran kertas yang putih yang baru, yang sekarang Tuhan Yesus katakan, isilah dengan hal-hal yang baru. Isilah dengan hal-hal yang baik. Oke adik-adik, selamat melakukannya. Firman Tuhan harus dilakukan bukan hanya untuk dengar. Apa kata firman Tuhan? Jangan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi harus menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu pada hari ini. Engkau ajarkan kami untuk selalu percaya walaupun kami tidak melihat kebangkitan-Mu 2000 tahun yang lalu. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kebangkitan-Mu membawa perubahan dalam hidup kami, di mana kebangkitan-Mu membawa keselamatan bagi kami orang-orang berdosa, terutama kepada adik-adik kami para remaja, yang akan mengubah sikap di masa kemudaannya, tidak mendatangkan kenakalan, bahkan harus menunjukkan kebaikan di dalam diri mereka, baik kepada orang tua mereka, baik kepada adik-adik, kakak, abang, dan keluarga mereka yang mengasihinya dan yang Dia kasihi. Tuhan Yesus, Engkau telah mengasihi kami, bahkan ketika Engkau bangkit, Kau memberikan kami seperti selembar kertas putih yang harus kami isi dengan hal-hal yang baik. Bentuklah tubuh kami, jiwa kami terutama, supaya jiwa kami menjadi putih dan bersih, dan kami akan memakai jiwa kami ini kepada hal-hal yang baik di dalam setiap pergaulan kami, di dalam setiap perkataan kami, di dalam setiap tindak tanduk kami. Biarlah Engkau melindungi anak-anak kami, pra remaja dalam sekolahnya. Walaupun sementara masih secara virtual, secara Zoom, tetapi semangat belajar mereka tidak akan pernah hilang. Berkati orang tua mereka yang telah membiayai sekolah mereka, yang memberikan pendidikan bahkan untuk sandang pangan mereka setiap hari dalam pertumbuhan jasmani rohani mereka. Agar melalui orang tua mereka yang sehat, panjang umur, boleh memberikan yang terbaik buat putra-putri mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya bisa ditransfer melalui nomor rekening di bawah ini dan atau melalui barcode di samping ini. Dan kita mau menyanyikan Kidung Jemaat nomor 419 ayat 1 sampai ayat yang kedua, Yesus pimpinlah. Dan ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Yesus pimpinlah kami selamanya, hanya di Kau kami ikut di sepanjang jalan hidup. Tuntun umat-Mu masuk rumah-Mu. Ayat yang kedua kita bangkit berdiri.
Berilah kami pun iman yang teguh, agar jangan ditakutkan oleh susah dan keluhan, tapi bertekun ikut jalan-Mu. Adik-adik, sekarang marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikmu semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Halo adik-adik, dari Abang Pendeta, seluruh yang bertugas pada hari ini, song leader, pemusik, dan kakak-kakak kita yang bertugas, Abang Pendeta mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat. Horas, dadah. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Namu barohaku dibantu haki, dung Yesus maringan dia. Sonang awon tung damero haki, dung Yesus maringan dia, dung Yesus maringan dia, dung Yesus maringan dia. Dung sonang awau dung tu Yesus Allah, dung Yesus maringan dia.